skill bahasa Inggris itu penting banget. Even kita kayak udah mulai kuliah, aku kadang dengerin temenku terutama yang native sini itu kayak nggak ngerti mereka ngomong apa. Serius kalau lagi diskusi gitu. Terus academic writing, That's really important. That's really important. Prosesku belajar bahasa Inggris tuh juga lumayan lama sih, kayak ya sampai sekarang pun masih belajar gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya ambil kursus IELTS gitu ya, terus tuh kok nggak improve ya, itu ya emang wajar karena tiap orang punya apa ya, start sendiri-sendiri, improve-nya. Bener banget sebenarnya. Nah itu karena pengalaman itu jadi aku ini sih ada bikin ya, lembaga kursus online. Kalau teman-teman mau daftar silahkan. Kita akan provide tutor yang sangat pengertian gitu ya, sesuai menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman biar improve-nya lebih tinggi. Nah ini sekalian promo ya, kamu bisa follow @EnglishThinkTank. Tuh, luar biasa unggul sekali ini Mbak Firda ya. Ini lebih unggul ini. Nah habis ini mungkin kita ngomongin tentang kualifikasi ya, gimana sih biar kita itu bisa dapat beasiswa. Dari kayak misalnya aku orang yang biasa-biasa aja. Kalau hari ini bibit unggul, asli nanti aku cerita ya. Aku kasih bocoran who is she actually. Aku tidak siapa-siapa. Tuh. Oh ya, apa nama Instagramnya? Instagramku Rumi Arsya ya, tolong di follow. Nanti aku tulisin. Oke. Nah biasanya kan ini ya, kita itu not confident, kayak aduh aku nggak punya prestasi apa-apa nih, terus apalagi biasanya nggak keren lah pokoknya, dan seterusnya. Anda kira saya keren? Oh tentu tidak. Tapi aku akan sharing sama Vira itu apa sih yang harus kita siapin gitu, biar kayak dari yang ngasih beasiswa itu percaya ke kita gitu loh, kalau misalnya kita emang bahasanya layak, masalah ya. Iya benar, layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena kan ibaratnya kamu kasih duit nih banyak banget gitu kan, terus gimana caranya kamu nanti bisa kasih feedback itu mungkin untuk negara atau masyarakat sekitar. Itu sih, itu penting banget sih. Nah ini aku inget banget ya, aku ada pernah punya tutor, aku selalu inget beliau tuh bilang kayak gini, kita setiap orang itu punya hal spesial yang bisa mereka explore gitu. Jadi nggak usah khawatir kamu kayak nggak punya prestasi atau apa-apa, tapi gimana caranya kita deliver itu, apa ya bahasa Indonesianya ya, mengungkapkan atau menceritakan tentang kisah kita ke yang nyeleksi, cara mengkomunikasikan beasiswa. Contoh nih ya, misal aku itu dapat IPK cum laude ya kan 3,67 misal. Nah sebenarnya yang dapat IPK segitu kan orang banyak nih ya. Banyak orang. Jadi daripada kayak misalnya kamu ceritanya aku ini apa sih namanya tuh, GPA, kok GPP kan kurang sih apa? GPA ya, Indonesia IPK. Bahasa Inggrisnya GPP. Bahasa Inggrisnya IPK, GPA kan? Iya GPA kan. Maaf ya, pikiran kita tuh cuan kan. Jadi GPA uang. Nah IPK jadi kayak misalnya jelasin IPK aku itu aku dapat IPK 3,67 dan itu nilai yang bagus gitu. Kayak kamu cuma mention doang IPK aku sekian, aku jurusan ini gitu. Nah daripada kayak gitu, kita kayak bisa bikin kalimatnya itu kayak misal aku itu dapat IPK 3,67 ya kan, dan itu berarti intinya secara akademik bagus gitu kan. Tapi meskipun akademikku bagus, tapi aku bisa mengimbanginya dengan ikut organisasi kayak gitu. Terus misalnya nih kamu ikut international conference, kamu instead of kayak mention doang kegiatanmu apa, I joined in international conference gitu doang, tapi nanti tambahin kayak misalnya iya sih aku ikut itu dan cuma aku loh yang ikut di antara lainnya itu pesertanya
dosen-dosen, sedangkan waktu itu aku masih mahasiswa. Atau mungkin setelah international conference itu aku sharing nih ke teman-temanku, jadi kayak kita itu ngasih dampak gitu sih. Jadi pas waktu di Pare itu kan banyak punya member, murid-murid gitu, itu aku cerita dari Mr. Danu. Makasih Mr. Danu. Mr. Danu itu udah lulus di S2 di Aussie, beliau dapat AAS, Australian Award Scholarship, nah, terus sekarang jadi dosen. Tuh salah satu tutor yang aku ingat ya. Tutorku pas di Pare asik-asik sih. Ada Miss Ina, Mr. Iqbal, Miss Ratname. Makasih banget gitu. Jadi aku pengen nangis. Iya, pasti kan mengingat masa Ingat-ingat lalu. masa-masa sulit itu. Tapi memang Ya. Mr. Danu keren lah pokoknya. Terima kasih sudah menginspirasi. Jadi aku selalu support sih. No, kita pasti punya hal spesial yang bisa kita ceritain ke orang lain itu sih. Kalau kamu gimana, Fir? Kalau aku gimana ya, Mbak ya? Aku juga gak spesial kok. Beneran. Maksudnya kayak bener-bener gak spesial. Aku gak kumlot loh Mbak IP-nya. Aku gak kumlot. Nah, ini apa lagi? IPK aku gak kumlot. IP kamu berapa emang? IPK aku 3,47. Jadi kayak kurang 0,0 gitu buat jadi kumlot, tapi memang gak kumlot. Ya begitulah ya, gak kumlot intinya. Begitu, jadi aku lebih kayak explore hal-hal lain yang udah aku lakuin itu untuk mendukung akademik aku yang aku bilang gak kumlot itu tadi. Gitu. Soalnya kebetulan syarat beasiswa kita tuh kan 3,25 ya Mbak, kalau nggak salah. 3,25, jadi syukur banget tuh kalau misalnya persyaratan beasiswa itu 3,5, kayaknya aku nggak bakalan bisa ikut beasiswanya gitu loh. Jadi aku kayak di CV aku lebih mengunggulkan apa yang udah aku lakuin gitu, kayak semisal aku ikut volunteer apa, aku udah berkontribusi apa buat masyarakat, misal pengabdian masyarakat dan lain-lain. Terus aku juga waktu itu jadi asisten mata kuliah praktikum kayak gitu, jadi asisten dosen mata kuliah praktikum kayak gitu. Terus aku juga ngajar TPA di mana? Ustazah. Iya, kayak gitu loh. Itu bagian dari pengabdian masyarakat kayak gitu meskipun cuma sebentar dan lain-lain kayak gitu. Ya kontribusi sekecil apapun yang menurut orang lain kecil kayak gitu, itu bisa sangat bermanfaat banget itu loh buat CV kita gitu. Jadi nggak usah minder semisal kayak IPK-nya nggak kumlot kayak gitu, semisal begitu ya, nggak usah minder karena pasti ada hal lain, benar kata Mbak Firda, ada hal lain dalam diri kita yang bisa kita unggulkan. Misalnya teman-teman punya bisnis, misalnya bisnis sekecil apapun itu, bener, bisnis sekecil apapun, misalnya kayak dagang roti, dagang kue, dagang apa kayak gitu kan, itu ungkapkan aja kayak gitu loh, ngomong. Iya, ungkapkan dalam essay misalnya gitu kan, apa yang udah kita lakukan selama ini diomongin aja kayak gitu. Itu bisa jadi nilai lebih banget kayak gitu. Itu sih. Kayaknya itu juga termasuk yang ini sih, kayak bener-bener aku melakukan praktis kan ambil bisnis ya. Jadi itu pun lembaga yang gue bikin tuh umurnya masih nggak terlalu masih baru lah ya, setahunan gitu. Cuma karena dari seorang yang bekerja dengan orang lain, terus kita bikin mulai usaha sendiri, dan kamu kayak meskipun karyawannya nggak banyak dan seterusnya atau partnernya nggak banyak, tapi itu menurutku sebuah perubahan gitu. Dan kebanyakan beasiswa yang kan banyak ya, ada yang dari Indonesia sendiri, ada yang dari luar. Nah, orang beasiswa dari luar negeri itu biasanya sangat appreciate sekecil apapun kayak step atau usaha yang kita lakukan. Mereka apresiasi sih. Benar. Dan mereka mungkin lebih kayak nggak judgement gitu. Even kamu di sini tuh ya, kayak kamu pakai tato atau rambutmu kayak gimana pun, bentukmu kayak gimana pun, kamu bisa punya kesempatan kerja di banyak sektor sih. Benar-benar banget sih itu. Jadi emang kayak mengutamakan itu banget ya Mbak, hak-hak setiap individu kayak gitu loh. Hak-hak personal itu sangat dijunjung tinggi lah di sini. Iya. Ya meskipun nggak semua yang ada di luar negeri itu selalu bagus, enggak sih. Ada sisi-sisi lain yang lebih nanti jadi takut lagi. It's sensitive. Iya, betul lah. Iya. Nah, ini nih ngomongin tadi itu ya. Jadi teman-teman harus percaya diri gitu. Sekecil apapun yang sudah pernah kita lakukan, silahkan dituliskan, tapi dengan melihat dari perspektif yang lain gitu. Apa sih bagusnya kegiatan yang sudah kita lakukan, terus impactnya, manfaatnya dan lain-lain. Karena kan kadang nggak fokus ya setelah
Mas Indu. Iya, Aku Mas mau temanku. kenalan sama Mas Indu. Video. Halo Mas.